Jadi tadi kan sampai lo harus ngomong-ngomong kenapa? Iya. Karena jujur nih, kalau lo nggak biasa, gue pun nggak biasa. Deg-degan parah. Akhirnya gue nggak ngomong. Tadi terlihat wise ya. Hello guys and welcome to Bermain. Woohoo! Ya, untuk episode kita kali ini minggu ke berapa gue lupa, men. 13 14 enggak tahu gua Iya. lupa. Sebenarnya episode kita kali ini kita bakalan ngomongin temen gue paling gokil, cuy. Iya. Anaknya paling Doi gokil, kerjaannya paling gaib keliling dunia. Iya. Sekeliling dunia nggak sih dia sebenarnya? Enggak sih Eropa. Iya. Tapi nggak, gue ngobrol sama dia Iya. kayak gue pengen kita bakal dengar cerita dia Tapi tentang. dia sebelumnya Heeh. dia tuh bukan orang yang tajir banget, bukan anaknya orang penting, bukan men. Kelakuannya paling tengil dia SMA. Iya. Paling keselin. Doi tukang ngecengin orang. Iya. Oh, udah paling. Nah, tapi dia the best. dia waktu itu lagi jalan, dia traveling, nah dia pengen cerita ke gue. Gue pribadi Bagi-bagi belum cerita. bagi-bagi cerita. Gue pribadi belum dengar cerita dia, dan kan kita ngobrol-ngobrol aja sama teman gue ini, men. Gimana caranya ke luar negeri? Modal nyali kata dia. Gue nggak tahu nyalinya segede apa. Gue belum tahu ceritanya. Lo bakal tahu sendiri. Iya, ayo kita dengerin cerita dia, men. Ayo sih. Deng 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 deng. Oleh King Gazi. Oleh King Gazi. What's up, bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu baik kayaknya lu udah kecil sih, gue liatin sih. Doa nyokap gue kenceng. Oh gitu ya. Iya, men. Jadi tadi gimana nih? Gue mau tahu cerita lo tuh gimana sih? Yang lo pengen bangga-banggakan Iya, gitu lo tentang- bangga-banggain Iya, ya. keluar negeri Sampai- udah nyali ini. Sampai Gua mau tahu. masuk bermain. Udah bermain. Ah. Dan jutaan orang yang nonton ini, 55 juta orang di sini bakal denger sih. Pertama gue bilang, lo 55 juta orang nih yang dengar. Iya. Kalau bukan mahasiswa, gak usah denger lah, nggak guna soalnya buat. Lo lihat kan tagilnya kayak apa? Kalau lo lihat mahasiswa tagilnya ini kayak apa? berguna parah. Oke. Oke, jadi pertama gue mulai dengan apa nih? Mulai dengan cerita Jangan bismillah dulu. dengan bismillah dulu. Ya, lu Kita berdoa sesuai agama mayoritas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. pakar banget lagi. Jadi pertama, hal yang pengen gue pastiin adalah selama lo masih mahasiswa, lo harus maksimalin manfaat dari status lo itu. Nah, mahasiswa ini itu bisa Lo keliling masih dunia. mahasiswa nggak? Gue alhamdulillah mahasiswa. Kak, lo masih mahasiswa nggak? Alhamdulillah masih nih. Ya gue udah mau aja lah. Iya. Nah, jadi lo status mahasiswa itu berguna banget, parah. Kenapa? Karena lo bisa keliling dunia gratis, lo pin kemana-mana juga gratis, lo dapet banyak privilege. Gimana tuh caranya sih? Apa tuh? Apa privilege-nya apa Iya. aja? Jadi gini, kalau misalnya lo mau keluar dunia, keliling Keliling dunia, Pluto. iya. Ke Pluto. Kalau lo mau keliling dunia gratis, lo bisa ikut ada beberapa hal yang gue tahu ya, ada conference, terus habis itu ada ikut lomba yang tarafnya internasional, sama satu lagi lo bisa ikut namanya model United Nation. Namanya keren banget. Oh, jadi intinya nih Nih gue pernah tahu lihat nggak? nih, pernah dibahas nih Iya. sama ini nih, apa Skinny Indonesian 24 Oh. tentang MUN. Oh iya, ada videonya ya Iya, dia ya. model United Nation. Lo sih pengen ceritain ke sini bahwa gimana caranya keluar negeri dengan banyak hal cara keluar negeri gitu. Iya. Ya? Cara-cara keluar negeri tanpa Yang mengeluarkan lo modal tanpa yang banyak yang mau duit banyak banget Iya. gitu. yang penting modal. Nyali. Nah, oke, gue mau tahu tuh. Oke. Sama lo harus punya temen ya. Tuh. Jadi Punya teman. sebenarnya ikut MUN dan segala macam tuh nggak harus yang orang-orang jenius yang pinter banget gitu nggak? Gua jenius ya emang itu. Jenius. Oke, balik lagi ke cerita lo sih. Oke, jadi gini. Pertama, untuk lo yang pada pintar, lo ikut conference. Kenapa? Karena conference itu spesifik banget. Jadi berarti kalau lo ngomongin politik, ada conference politik buat kampus-kampus. Lo ngomongin tentang marketing, lo ngomongin tentang kayak global warming, terus habis itu climate issue yang gitu-gitu tuh ada conference-nya. Cuman kayak lo benar-benar tertarik di sana. Nah, terus satu lagi itu lomba. Itu kalau lo lebih pinter lagi. Karena satu lo dapat hadiah, ya kan? Habis itu pasti dibiayain sama penyelenggara lomba. Atau kalau misalnya lo jadi mahasiswa andalan, lo bisa dibiayain sama kampus. Oke, tapi dua itu bukan tipe gua lah. Oh iya. Gua nggak pinter, Iya. gua masih kuliah. Oke. Jadi gua ambil namanya model United Nation. Lo mau jadi fashion nih? Yoi. Model lo kayak gini. Hampir. Iya. Ceritain dulu. Nah, model United Nation ini kan bahasa Indonesia tuh sidang simulasi PBB. Asik dong lo kalau ditanya, lo mau kemana? Gue mau model United Nation. Asik. Asik Dong. Tapi lo hampir ya. Persekutuan negara tuh ya. Iya. Persekutuan negara. Gue lupa ya tahun berapa. Jadi Harvard itu ngejembatanin mahasiswa-mahasiswanya yang pingin, yang concern akan isu-isu dunia dan pingin untuk involve di UN setelah mereka lulus. Akhirnya mereka bikin namanya Model United Nation. Model United Nation. Nah, jadi- ibaratnya kayak miniaturnya gitu. Iya. Oke. Jadi semua sidang PBB itu disimulasikan di sana.
Jadi semua kampus itu, kampus-kampus besar di tiap negara biasanya punya MUN sendiri. Itu ibaratnya kayak ajang, ya kayak misalnya cupnya anak SMA lah. Gua harus bikin suatu cup ini, tapi harus lebih gede berarti menandakan lebih kompeten. Pas sidang simulasi PBB ini, kayak misalnya waktu itu gue jadi delegasi Australia. Pertama nih, Ini di kampus lo nih ya? Enggak, di Goethe University. Wih, Itu di Jerman. Di Jerman di Frankfurt. lo kesana tuh? Sana. Oh ini. Serem. Nah, ada tema yang gue nggak ngerti nih, ini berat banget, namanya tuh space legislation. Itu jadi tentang pemanfaatan sumber daya luar angkasa. Gimana mikirnya? Bingung dong. Gue juga gak ngerti dong. Yeah. Gue kayak wah salah nih gue pilih, cuman ya udah terlanjur dong, udah disponsorin berangkat. Iya. Harus berangkat dong. Harus berangkat dong. Bener. Tapi ternyata sampai sana nggak susah itu. Gimana? Jadi untuk kayak kita nih, ini melenceng dikit gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Khususnya kayak orang-orang Indonesia, kita punya namanya post colonial syndrome. Yang waktu itu gue pernah cerita. Apa tuh? Jadi post colonial syndrome adalah kondisi di mana masyarakat suatu negara itu kayak ngerasa bangsa yang ngejajah mereka itu superior, which is Indonesia dijajah sama Caucasian kan. Iya. Kayak kita nganggap orang-orang Caucasian itu adalah orang-orang superior. Ternyata enggak. Sama aja kayak gitu. Sama juga. Nah, itu satu hal yang gue pengen ngasih tahu adalah kita tuh sama hebatnya sama mereka, sama siapapun, sama mahasiswa manapun di dunia ya. Kenapa? Karena itu intinya cuma niat doang. Kalau lo belajar benar, lo bisa speech yang paling bagus, gue yakin. Bisa lo belajar bener kayak gini. Enggak. Iya. Terus Makanya gue diem. Iya. Gitu. Terus nggak, tapi sih gue penasaran dari ini kan tadi lo ceritain lo tentang United Nation delegasi ini dan lo sampai ke Jerman itu tadi. Jerman bukan Jerman, sebutnya? Goethe Institute. Nah tapi yang gue penasaran itu gimana sistemnya sih, kok lo bisa langsung berangkat ke Jerman maksudnya dari delegasi yang tadi, lo gimana dari kampus? Lo daftarnya gimana itu gitu. gimana sih sistemnya? Jadi kalau lo mau ikut MUN, lo bisa lihat bestdelegates.com. Nanti ada di sini. Nah, Di sini ada. Ya. Di situ lo klik bagian MUN conference. Di situ ada schedule untuk MUN conference satu dunia, divided by continent. Jadi ada Asia, Afrika. Bahasa Inggris lo ngeri sekarang kayaknya. Parah sob. Parah sob, iya. Asia, Afrika, terus habis itu US. Pokoknya semua kontinen kecuali Antartika ya, nggak ada. Antartika nggak ada emang? Nggak ada. siapa yang mau sana ya? Oh iya. Nah, lo tinggal klik di situ, nanti akan ada penjelasannya gimana cara registrasi, terus habis itu komite apa yang lo ingin masukin. Dan lo harus ingat, lo nggak perlu ikut ekskul dari ekskul yang ada di kampus lo bisa volunteer diri lo sendiri. Personal gitu daftar. Personal selama lo masih mahasiswa. Misalnya walaupun lo nggak pernah ikut organisasi di kampus lo gitu. Gak apa-apa. Emang gue ikut organisasi? Oh iya, gue tahu lo anak anti organisasi, gue tahu. Kagak pernah Iya. Jadi gini, pertama tuh gue ngeliat teman gue nih, yang hidupnya sama kayak gue. Tapi kok dia keliling dunia mulu, gue bingung dong, gue emosi dong ngeliatnya kan. Emosi. Kebetulan nama temen gue ini Jody. Oh, gue tahu. Jod lu keluar negeri mulu. Iya sih. Duit lu banyak banget. Enggak sih. Ya, Bingung dong. Dia Pasti bilang- lo nanya dong. Iya. Dia ngejelasin MUN. Habis itu gue mikir, gue punya kok teman-teman juga. Ya udah, akhirnya gue bikin kelompok yang lo bisa lakuin juga. Jadi lo cari sponsor. Nah, kenapa bisa berangkat gratis? Adalah karena kita nyari sponsor. Lo nyari sponsor di itu sih. Dan itu adalah hal yang sangat lumrah. Dan selama lo mahasiswa, lo masih bisa bawa embel-embel pendidikan, yang which is emang itu acara pendidikan. Dan menurut gue itu sangat penting. Kenapa? Karena itu ngebuka mindset semua orang. Penting lah keluar Banget. traveling. Contoh maksudnya proposal ke sponsor lo proposalnya apa? Misalnya lo kan proposal, pasti lo ngasih proposal dong. Iya. Ada yang nguntukin buat sponsor lo dong. Ada dua cara sama cara gampang. Cara gampang adalah lo ajak temen-temen lo yang bokapnya itu BOD perusahaan gede, atau BOD apa tuh sih? board of Board of directors. directors. Board of Director. Nah. Oke. Atau yang punya koneksi, yang pokoknya yang bisa menjamin kalau perusahaannya itu bisa. Karena kalau boleh jujur ya nggak banyak benefit yang bisa kita kasih ke perusahaan, cuman atas nama pendidikan. Nah, cara kedua yang susah adalah lo harus muter otak gimana caranya benefit tersebut nyata buat perusahaan, yang dimana menurut gue itu susah banget. Jadi intinya pakai cara gue aja. Gimana Cari sih? temen yang bokapnya Oh. itu BOD, yang punya link banyak. Yang punya andil sama satu perusahaan itu lah Iya, betul. Licik juga dong. Iya kan lo tahu dari kecil. Iya. Sebenarnya kayak kalau di bisnis tuh memanfaatkan sumber daya. Iya benar Betul juga. dong. Iya. Aku lo punya temen ya. Iya. Sumber Temen, daya. coba gue tanya teman-teman gue yang berangkat sama gue pasti seneng. Iya. Gak ada yang gak seneng. Gak ada yang nggak seneng. Gak ada yang gak seneng. Iya. Bahagia semua. Oke, nah itu satu. Jadi lo bisa nyari sponsor, habis itu lo bisa berangkat. Nah sampai sana nggak mungkin dong kalau nggak liburan. Nah lo nikmatin deh tuh liburan. Iya.
Dan sama satu hal sih yang harus lo lakuin menurut gue ya, walaupun lo itu nggak pede buat ngomong, lo harus nyoba ngomong. Karena mereka itu nggak judgmental, nggak kayak di sini. Karena di sini kan kayaknya semua yang lo omongin pasti kayak dinilai banget Iya. gitu ya. Nah, Ini orang iya. kayak gini, ini orang kayak gini. Tapi kalau di Iya. sana tuh kayak lebih bebas. Menurut- Lo bebas Iya. aspirasi. aspirasi di sana. Menurut gue juga, gue agak concern sama orang Indonesia yang suka Iya. protes orang Indonesia yang ngomong bahasa Inggris walaupun salah ya. Maksudnya lo kenapa harus takut salah? Maksudnya itu kan bahasa bukan primary language kita Iya, ya. sih? itu bukan Inggris mother itu language. mother Jadi kita, lo ngobrol aja, even orang-orang Eropa Timur pun kalau lo ngobrol bahasa Inggris tuh Contoh gampangnya gini. Carut-marut Contoh juga, gampangnya gini. Kalau ada orang bule nyoba ngomong bahasa Indonesia sama lo, iya. dan mereka salah-salah dikit, lo maklumin kan? Iya. Ya, Oh. karena itu bukan mother Bukan language. bahasa mereka. Begitu juga sebaliknya, men. Betul. Jadi jangan pernah takut untuk Jangan pernah takut ngomong bahasa ngomong Inggris, men. Inggris. Asbun aja nggak apa-apa. Iya. Intinya Kayak komunikasi. Intinya komunikasi itu nyampe apa yang lo maksud dari benar. dia. Kalau lo mau Benar salah banget. grammar, mungkin Benar kalau banget. grammar penting buat dites, tapi yang penting inti komunikasi antar manusia itu yang penting nyambung aja, men. Lo Iya. nggak usah pikirin apapun itu. Dan balik lagi ke pembahasan kita Balik tadi, lagi, jangan lanjut. jadi orang judgmental. Iya. Iya. Oke. Semua orang punya idealisme mereka sendiri, Oke. semua orang punya aspirasi mereka sendiri. Jadi biarlah hidup masing-masing gitu. Iya. Parah. Kecuali kayak Gazi. Lanjut sih. apa lagi sih? Tadi sampai mana sih? Iya. Jadi tadi kan sampai lo harus ngomong. Kenapa? Iya. Karena jujur nih, kalau lo nggak biasa, gue pun nggak biasa. Aduh, dekan parah. Akhirnya gue nggak ngomong. Tadi terlihat